kita lihat Luthor kayak bawa seekor monster. James Gunn foto sama Luthor Troops. Hai semua, Mr. E di sini. Semalam behind the scene atau BTS dari Superman akhirnya dirilis dalam rangka merayakan Superman Day di 18 April. Dan di BTS itu kita dikasih lihat beberapa footage menarik. Jadi mari kita bahas. So everyone, inilah dia ngobrolin komik. BTS ini dibuka dengan David Corenswet yang masuk ke dalam set Superman pakai kostum Superman-nya dengan narasi dari James Gunn di background yang bilang kalau dia sangat suka sama kemurnian dari karakter Superman sejak kecil. Scene berganti ke Norwegia tempat James Gunn ngambil adegan jatuh yang kita lihat di sneak peek lalu, dan di background ada suara dari Peter Safran yang bilang kalau James Gunn awalnya nggak yakin buat ngedirect Superman, dan ini ngingetin gua sama berita soal James Gunn yang sebenarnya udah ditawarin buat ngedirect Superman dari lama, tapi karena nggak yakin, jadi dia milih buat ngedirect The Suicide Squad. Setelahnya ada Rachel Brosnahan yang baru menyelesaikan hari pertama syuting Superman. Ada David dengan kostum Superman yang kebakar, kayaknya ini setelah syuting adegan kaiju. Dan juga Nicholas Hoult yang bilang kalau skrip dari Superman ini unik dan kisahnya menyentuh. Scene berganti dengan proses syuting bagian dalam Fortress of Solitude yang ternyata pakai banyak practical effect, bukan cuma buat kristal-kristal Kryptonnya, tapi juga Superman robot yang ternyata beneran robot. Ada footage juga dari Lex Luthor di dalam Fortress, dan ini mengkonfirmasi spekulasi gua soal Lex yang berhasil masuk ke Fortress, tapi entah gimana dia bisa masuk, karena kita lihat Fortress bisa nyembunyiin diri, tapi mungkin kita bakal ditunjukin sepinter apa Lex Luthor di sini, yang bukan cuma pinter buat senjata, tapi juga pinter buat ngehack teknologi Kryptonian. Dan footage ini juga bisa mengkonfirmasi kalau yang menghancurkan robot Superman adalah Ultraman atau The Engineer, karena di TV spot lalu kita lihat Luthor datang ke Fortress bareng Ultraman sama The Engineer. Lobby dari Daily Planet juga dibikin bener-bener praktikal, logo planetnya beneran dibuat tepat di tengah lobby, dan yang paling bikin gue tercengang adalah penampakan dari Metamorpho yang bener-bener pakai make up daripada full CG. And damn, gue nggak nyangka bakal sedetail ini, karena gue kira footage close up yang kita dapat dari teaser kemarin itu pakai CG daripada full make up. Dan selain Metamorpho, juga ada clear footage dari Hawkgirl yang ternyata kostum yang nggak seburuk itu, emang nggak komik akurat, tapi ini juga nggak begitu jelek kayak yang orang-orang bilang, walau gue masih kurang suka sama helmnya. Tapi ingat, kalau kostum yang dipakai JLE di sini adalah kostum dari Lortek, yang mana mungkin mereka adalah brand ambassador Lortek, jadi kostum mereka masih bisa berubah di akhir atau di film-film selanjutnya. Kita juga dikasih footage bagian utama dari Daily Planet yang kalau lu perhatiin ada foto Luthor dengan tulisan A Better World, dan karena gua nggak yakin Luthor bakal nyalonin presiden kayak di komik, jadi mungkin ini adalah iklan dari Luthor Corp atau mungkin buku yang Luthor tulis sendiri. Tapi kalau kita lihat layar-layar di belakang Lois, di situ ada berita soal krisis yang terjadi, ada bencana alam, inflasi naik, sama ini mungkin penyerangan Boravia. Jadi mungkin gambar Luthor itu untuk mempromosiin Luthor Corp biar bisa ikut campur ke negara-negara lain dengan iming-iming memperbaiki dunia. Dan kalau itu benar, mungkin itu alasan kenapa ada Luthor Troops di tempat yang kayaknya Boravia. Kita juga lihat interaksi dari trio Daily Planet, yaitu Lois, Clark, sama Jimmy, dan juga kru lain dari Daily Planet. Ada Wendell Pierce sebagai Perry White, Mikaela Hoover sebagai Cat Grant, Christopher McDonald sebagai Ron Troop, sama Beck Bennett sebagai Steve Lombard. Dan mereka kayaknya dapat breaking news melihat dari cara jalan mereka yang terburu-buru. Kita juga dikasih lihat storyboard dari Superman, dan untungnya ngeblur, jadi kita nggak bisa lihat spoiler ceritanya. Abis itu ada footage pas Ultraman ninju-ninju tembok yang pernah kita lihat di teaser lalu, di mana ini kemungkinan besar pas Superman lagi ribut sama Ultraman plus The Engineer. Setelahnya ada scene Hawkgirl yang nubruk orang keluar dari gedung,
Tapi gua sendiri nggak tahu siapa yang ditubruk, tapi spekulasi gua ini adalah sequence-nya JLE beraksi di mana mereka menunjukkan kemampuan mereka, dan karena Superman dikatakan muncul di dunia di mana para superhero-nya agak brutal, jadi ini mungkin adalah scene di mana James Gunn mau ngasih lihat kita kalau JLE sebrutal ini sama penjahat biasa. Setelahnya ada scene Luthor yang kelihatan agak kesel sama Clark yang struggle pas ke Daily Planet, dan ini bener-bener ngasih vibes All Star Superman. Abis itu ada footage di mana David sama Nicholas satu frame, dan menurut gua kostum Superman-nya bagus. Emang gak sebagus kostumnya Cavill di Snyderverse, but this is Superman. Kita juga bisa lihat beberapa footage lain dari kostumnya, dan ini bener-bener Superman yang gua kenal, yang bright dan hopeful. Abis itu ada behind the scene dari scene Superman pas ribut sama Kaiju, and damn it looks good. Abis itu kita dapat footage Luthor sama Luthor Troops-nya yang berada di semacam gudang, yang kayaknya ini adalah scene sebelum scene Luthor yang pakai revolver, dimana di sini kita lihat Luthor kayak bawa seekor monster yang bentukannya mirip White Martian, dan bisa jadi karena White Martian bisa shape shifting, orang yang ditubruk sama Hawkgirl sebelumnya adalah White Martian. Atau ini adalah monster buatan Luthor sendiri yang nanti berubah jadi kaiju yang dilawan Superman, melihat dari warna kulitnya yang juga putih pucat serta mulutnya yang lebar. Setelahnya ada footage James Gunn foto sama Luthor Troops, The Engineer, dan Ultraman, di mana foto ini mengkonfirmasi kalau pasukannya nembakin Mr. Terrific adalah Luthor Troops, melihat dari lambang di dada mereka yang bertuliskan LC, akronim dari Luthor Corp. Setelahnya juga ada interior dari sebuah pesawat yang kemungkinan besar adalah pesawat T-Spear-nya Mr. Terrific, tapi ini kayaknya beda sama pesawat yang nyelamatin kru Daily Planet di foto leak, karena ini terlihat terlalu kecil buat nampung mereka, dan di bocoran fotonya ada aksen biru yang gak ada di sini. Abis itu ada footage pas Superman jalan dengan marah, dimana ini mungkin saat dia pergi ke kantor Lex Luthor, melihat dari kaca di sampingnya yang mirip sama kantor Lex Luthor. Setelahnya ada komentar dari cast-cast lain soal Superman, ada Nathan Fillion yang berperan sebagai Guy Gardner, Frank Grillo sebagai Rick Flex Senior, sama Eddie Gattegi yang berperan sebagai Mr. Terrific. Abis itu ada footage dari Hammer of Boravia yang pernah muncul di koran Daily Planet, yang sebelumnya gua kira itu Groot. Di sini dia pakai armor berat yang mirip kayak Doomslayer, dan menurut gua orang di baliknya nggak lain dan gak bukan adalah Lex Luthor, karena model armornya ini mirip sama Luthor Troops di komik Superman for All Season. Ini gue yakin akhirnya akan menjadi armor ikonik yang biasa Luthor pakai di komik, dan kalau ngeliat seberapa heavy-nya armor ini, kalau Luthor juga ikut ngehajar Superman, gue jadi nggak heran kenapa Superman babak belur. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau bener ini Luthor, kenapa dia ikut campur di negara Boravia? Ataukah mungkin Luthor lah yang sengaja ngebuat krisis di berbagai belahan dunia yang kita lihat di layar di belakang Lois sebelumnya, di mana dia menciptakan itu untuk keuntungan Luthor Corp? Dan kalau itu benar, ini bisa ngejelasin adegan Superman datang ke kantor Luthor dengan marah, karena bisa jadi Superman akhirnya tahu soal itu. Tapi kalau lu perhatiin, alat di scene ini mirip kayak alat yang ada di belakang Mr. Terrific. Jadi apakah mungkin ini adalah scene saat Hammer of Boravia atau Luthor nyerang JLE? Setelahnya ada footage yang kayaknya sequence di Boravia, melihat dari environment-nya yang tandus, terus dipenuhi sama tentara-tentara, yang salah satunya pakai armor yang mirip Luthor Troops, di mana ini mungkin saat Superman datang buat ngehentiin konflik di Boravia, yang berujung dengan kedatangan Hammer of Boravia ke Metropolis. Dan BTS ini ditutup dengan penampakan dari jubah milik Superman yang kelihatan handmade, yang memperbesar kemungkinan kalau kostum Superman ini benar-benar dibuat oleh Mark Kent. Dan itulah sedikit breakdown yang bisa gua rangkum. Kalau mau nambahin kritik atau saran bisa komen. Saya Mr. A, bye-bye.